Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurtia Linggarusmana dengan NIM 321-221-2012 akan mempresentasikan materi mengenai teknik pengolahan limbah. Limbah yang akan dibahas kali ini yaitu limbah gas. Adapun cakupan dari video presentasi ini meliputi pendahuluan, proses pencemaran, dampak, dan juga pengolahan dari limbah gas itu sendiri. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Udara adalah media pencemar untuk limbah gas. Secara alamiah, udara mengandung unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain-lainnya. Penambahan gas ke dalam udara melampaui kandungan alami akibat kegiatan manusia akan menurunkan kualitas dari udara tersebut. Nah, pencemaran udara dapat disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil aktivitas manusia. Pada umumnya, pencemaran yang diakibatkan oleh sumber alami sukar diketahui besarnya. Walaupun demikian, masih mungkin kita memperkirakan banyaknya polutan udara dan aktivitas ini. Sementara untuk polutan udara sebagai hasil aktivitas manusia, umumnya lebih mudah diperkirakan banyaknya. Terlebih lagi jika diketahui jenis bahan, spesifikasi bahan, proses berlangsungnya aktivitas tersebut, serta spesifikasi satuan operasi yang digunakan dalam proses maupun pasca prosesnya. Selain itu, sebaran polutan ke atmosfer dapat pula diperkirakan dengan berbagai macam pendekatan. Nah, zat pencemar melalui udara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu partikel dan gas. Partikel merupakan butiran halus dan masih mungkin terlihat dengan mata telanjang, seperti uap air, debu, asap, kabut, dan fume. Sedangkan pencemaran berbentuk gas hanya dapat dirasakan melalui penciuman untuk gas tertentu misalnya, ataupun akibatnya secara langsung. Gas-gas ini diantaranya yaitu SO2, NOx, CO, CO2, hidrokarbon, dan lain-lainnya. Untuk beberapa bahan tertentu, zat pencemar ini berbentuk padat dan cair. Karena suatu kondisi temperatur ataupun tekanan tertentu, bahan padat cair itu dapat berubah menjadi gas. Baik partikel maupun gas membawa akibat terutama bagi kesehatan manusia, seperti debu, batu bara, asbes, semen, belerang, asap pembakaran, uap air, gas sulfida, uap amoniak, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari limbah gas. Terdapat dua pendapat. Yang pertama, menurut Fardias tahun 1992, limbah gas ini merupakan sumber pencemaran udara yang masih menjadi momok bagi masyarakat. Ini karena sifatnya yang berupa gas sehingga susah untuk didaur ulang. Berbeda dengan limbah cair atau limbah padat yang masih bisa dikelola menjadi sesuatu yang lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua, menurut Mustika Hadi pada tahun 2000, penyebab dari perubahan udara di dalam lingkungan adalah limbah gas. Limbah gas terbentuk dari kumpulan zat-zat pencemar gas atau partikel kecil yang dilepas ke udara. Asal limbah gas bisa dari alam seperti kebakaran hutan dan gunung berapi yang meletus. Tetapi untuk saat ini limbah gas lebih banyak berasal dari industri, transportasi, dan rumah tangga. Secara garis umumnya, limbah gas ini adalah limbah zat-zat buangan yang berwujud gas. Limbah gas dapat dilihat dalam bentuk asap. Limbah gas selalu bergerak sehingga penyebarannya sangat luas. Untuk selanjutnya ada unsur pencemar udara. Apa saja sih yang dapat mencemari udara kita? Dari unsur-unsur pencemar udara diantaranya terdapat karbon monoksida atau CO. Pencemaran karbon monoksida ini berasal dari sumber alami seperti kebakaran hutan, oksidasi dari terpen yang diemisikan hutan ke atmosfer, produksi CO oleh vegetasi dan kehidupan di laut. Sumber CO lainnya berasal dari sumber antropogenik, yaitu hasil pembakaran bahan bakar fosil yang memberikan sumbangan 78,5% dari emisi total. Pencemaran dari sumber antropogenik 55,3% berasal dari pembakaran bensin pada otomotif. Unsur selanjutnya yaitu nitrogen oksida atau NOx.
Cemaran nitrogen oksida yang penting berasal dari sumber antropogenik, yaitu NO dan NO2. Sumbangan sumber antropogenik terhadap emisi totalnya kurang lebih 10,6%. Untuk unsur selanjutnya ada sulfur oksida atau XOX. Senyawa sulfur di atmosfer terdiri dari H2S, merkaptan, SO2, SO3, H2SO4, garam-garam sulfit, garam-garam sulfat, dan aerosol sulfur organik. Dari cemaran tersebut, yang paling penting adalah SO2, yang memberikan sumbangan kurang lebih 50% dari emisi total. Cemaran garam sulfat dan sulfit dalam bentuk aerosol yang berasal dari percikan air laut memberikan sumbangan 15% dari emisi total. Selanjutnya ada hidrokarbon atau HC. Cemaran hidrokarbon yang paling penting adalah CH4 atau metana, dan juga 860 dari emisi total hidrokarbon, di mana yang berasal dari sawah sebesar 11%, dari rawa 34%, dari hutan tropis 36%, pertambangan dan lain-lainnya 5%. Cemaran hidrokarbon lain yang cukup penting adalah emisi terpen, apinen, pepinen, mirsen, delimonen dari tumbuhan kurang lebih 9,2% emisi hidrokarbon total. Sumbangan emisi hidrokarbon dari sumber antropogenik 5% lebih kecil daripada yang berasal dari pembakaran bensin 1,8%, dari insinerak, dan penguapan solvent sebesar 1,9%. Selanjutnya ada partikulat. Cemaran partikulat meliputi partikel dari ukuran molekul sampai dengan 10 mikrometer. Partikel dengan ukuran lebih dari 10 mikrometer akan diendapkan secara gravitasi dari atmosfer, dan ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mikrometer pada umumnya tidak menyebabkan masalah lingkungan. Oleh karena itu, cemaran partikulat yang penting adalah dengan kisaran ukuran 0,1 sampai dengan 10 mikrometer. Sumber utama partikulat adalah pembakaran bahan bakar kurang lebih 13% sampai dengan 59%, dan insinerasi. Selanjutnya ada karbon dioksida atau CO2. Emisi cemaran CO2 berasal dari pembakaran bahan bakar dan sumber alami. Sumber cemaran antropogenik utama adalah pembakaran batu bara sebesar 52%, gas alam 8,5%, dan kebakaran hutan sebesar 2,8%. Untuk selanjutnya ada metana atau CH4. Metana sendiri merupakan cemaran gas yang bersama-sama dengan CO2, CFC, dan N2O menyebabkan efek rumah kaca sehingga menyebabkan pemanasan global. Sumber cemaran metana adalah sawah sebesar 11%, rawa 34%, hutan tropis 36%, pertambangan dan lain-lainnya 5%. Dan unsur yang selanjutnya dan juga terakhir dalam studi ini yaitu asap kabut fotokimia dan juga hujan asam. Asap kabut merupakan cemaran hasil reaksi fotokimia antara O3, hidrokarbon, dan NOx, membentuk senyawa baru aldehida atau RHCO dan peroksiasil nitrat atau PAN menjadi RCNO5. Nah, untuk hujan asamnya, bila konsentrasi cemaran NOx dan SOx di atmosfer tinggi, maka akan diubah menjadi HNO3 dan H2SO4. Adanya hidrokarbon, NO2, oksida logam Mn2, Fe2, Ni2, dan CO2 mempercepat reaksi SO2 menjadi H2SO4. HNO3 dan H2SO4 bersama-sama dengan HCl dari emisi HCl menyebabkan derajat keasaman atau pH hujan menjadi rendah, sehingga terjadilah hujan asam. Adapun jenis-jenis industri yang menghasilkan limbah gas dan menyebabkan pencemaran udara, diantaranya industri besi dan baja, industri semen, industri kendaraan bermotor, industri pupuk, industri aluminium, industri pembangkit tenaga listrik, industri kilang minyak, dan industri pertambangan. Selanjutnya ada proses dari pencemaran udara. Semua spesies kimia yang dimasukkan atau masuk ke atmosfer yang bersih disebut dengan kontaminan. Kontaminan pada konsentrasi yang cukup tinggi dapat mengakibatkan efek negatif terhadap penerima atau reseptor bila ini terjadi.
Kontaminan disebut juga sebagai cemaran atau polutan. Cemaran udara diklasifikasikan menjadi dua kategori menurut cara cemaran masuk atau dimasukkan ke atmosfer, yaitu cemaran primer dan cemaran sekunder. Cemaran primer merupakan cemaran yang diemisikan secara langsung dari sumber cemaran, sementara cemaran sekunder adalah cemaran yang terbentuk oleh proses kimia di atmosfer. Sumber cemaran dari aktivitas manusia atau antropogenik adalah setiap kendaraan bermotor, fasilitas, pabrik, instalasi, atau aktivitas yang mengemisikan cemaran udara primer ke atmosfer. Ada dua kategori sumber antropogenik, yaitu sumber tetap atau stationary source, seperti pembangkit energi listrik dengan bahan bakar fosil, pabrik, rumah tangga, jasa, dan lain-lain. Dan juga sumber bergerak atau mobile source, seperti truk, bus, pesawat terbang, dan kereta api. Untuk selanjutnya, ada dampak pencemaran udara. Nah, dampak dari limbah gas terhadap lingkungan diantaranya menyebabkan hujan asam. Adapun efek buruk dari hujan asam ini diantaranya yaitu melarutkan kalsium, potasium, dan nutrien di dalam tanah, menghancurkan jaringan tumbuhan, menyebabkan pH air hujan di bawah normal sehingga ekosistem air terganggu dan juga dapat merusak bangunan. Selain itu ada kerusakan lapisan ozon. Ozon merupakan hal yang banyak dijumpai pada ketinggian 20-40 km di atas permukaan bumi atau terdapat pada lapisan stratosfer. Ozon sangat berguna untuk menyerap sebagian besar radiasi sinar UV matahari. Bila ozon sampai berlubang, maka dapat menyebabkan bertambahnya radiasi sinar UV yang dapat menimbulkan kanker kulit, katarak pada mata, dan musnahnya fitoplankton dan juga zooplankton, sehingga mengganggu keseimbangan dari ekosistem. Selanjutnya, dampak limbah gas terhadap lingkungan yaitu dapat menyebabkan pemanasan global akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses penghangatan bumi karena adanya penyerapan sinar inframerah. Peningkatan efek rumah kaca sangat dipengaruhi CO2. Bila gas CO2 terlalu banyak, panas yang dipantulkan bumi akan terhalang dan memantul kembali ke bumi. Akibatnya, suhu permukaan bumi meningkat. Hal tersebut dinamakan dengan pemanasan global atau global warming. Selanjutnya ada polusi udara. Polusi udara dapat terjadi jika jumlah atau konsentrasi polutan atau zat pencemar di udara sudah melebihi baku mutu lingkungan. Untuk masing-masing polutan di udara mempunyai nilai baku mutu lingkungan yang berbeda. Udara yang telah tercemar oleh polutan tertentu dapat menyebabkan turunnya mutu udara di lingkungan tersebut. Udara yang telah tercemar dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya secara langsung. Tetapi udara yang tercemar juga dapat berdampak cukup luas, seperti menyebabkan pemanasan global dan juga hujan asam. Selain itu, limbah gas juga dapat berdampak terhadap kesehatan kita. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara diantaranya ada bronkitis kronika, emphysema pulmonum, bronkopneumonia, asma bronkiale, cor pulmonale chronicum, kanker paru, penyakit jantung, kanker lambung, dan juga ada penyakit lainnya seperti iritasi mata dan juga iritasi kulit. Nah, untuk selanjutnya ada pengolahan limbah gas. Dalam pengolahan limbah gas yang perlu diperhatikan yaitu pengendalian terhadap pencemaran tersebut. Pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan dengan dua cara pengendalian pada sumber pencemar dan pengenceran limbah gas. Pengendalian pada sumber pencemar merupakan metode yang lebih efektif karena hal tersebut dapat mengurangi keseluruhan limbah gas yang akan diproses dan yang pada akhirnya dibuang ke lingkungan. Di dalam sebuah pabrik kimia, pengendalian pencemaran udara terdiri dari dua bagian, yaitu penanggulangan emisi debu dan penanggulangan emisi senyawa pencemar. Alat-alat pemisah debu bertujuan untuk memisahkan debu dari aliran gas buang. Debu dapat ditemui dalam berbagai ukuran, bentuk, komposisi kimia, densitas, daya kohesi, dan sifat higroskopik yang berbeda.
Maka dari itu, pemilihan alat pemisah debu yang tepat berkaitan dengan tujuan akhir pengolahan dan juga aspek ekonomis. Secara umum, alat pemisah debu dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya. Berikut merupakan alat pemisah debu menurut prinsip kerjanya. Yang pertama ada pemisah ground. Alat pemisahan debu yang bekerja dengan prinsip ini menerapkan prinsip gerak partikel menurut ground. Alat ini dapat memisahkan debu dengan rentang ukuran 0,01 sampai dengan 0,05 mikron. Alat yang dipatenkan dibentuk oleh susunan filamen gelas dengan jarak antara filamen yang lebih kecil dari lintasan bebas rata-rata partikel. Untuk selanjutnya ada penapisan. Deretan penapis atau filter bag akan dapat menghilangkan debu hingga 0,1 mikron. Susunan penapis ini dapat digunakan untuk gas buang yang mengandung minyak atau debu higroskopik. Lalu ada pengendap elektrostatik. Alat ini mengalirkan tegangan yang tinggi dan dikenakan pada aliran gas yang berkecepatan rendah. Debu yang telah menempel dapat dihilangkan secara beraturan dengan cara getaran. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan pengendap elektrostatik ini adalah didapatkannya debu yang kering dengan ukuran rentang 0,2 sampai dengan 0,5 mikron. Secara teoritis, seharusnya partikel yang terkumpulkan tidak memiliki batas minimum. Untuk selanjutnya ada pengumpul sentrifugal. Pemisahan debu dari aliran gas didasarkan pada gaya sentrifugal yang dibangkitkan oleh bentuk saluran masuk alat. Gaya ini melemparkan partikel ke dinding dan gas berputar atau vortex sehingga debu akan menempel di dinding serta terkumpul pada dasar alat. Alat yang menggunakan prinsip ini digunakan untuk memisahkan partikel dengan rentang ukuran diameter hingga 10 mikron lebih. Lalu ada pemisah inersia. Pemisah ini bekerja atas gaya inersia yang dimiliki oleh partikel dalam aliran gas. Pemisah ini menggunakan susunan penyekat sehingga partikel akan bertumbukan dengan penyekat dan akan dipisahkan dari aliran fase gas. Alat yang bekerja berdasarkan prinsip inersia ini bekerja dengan baik untuk partikel yang berukuran hingga 5 mikron. Dan yang terakhir ada pengendapan dengan gravitasi. Alat yang bekerja dengan prinsip ini memanfaatkan perbedaan gaya gravitasi dan kecepatan yang dialami oleh partikel. Alat ini akan bekerja dengan baik untuk partikel dengan ukuran yang lebih besar dari 40 mikron dan tidak digunakan sebagai pemisah debu tingkat terakhir. Untuk selanjutnya ada metode pemisahan debu secara simultan. Di industri ini terdapat juga beberapa alat yang dapat memisahkan debu dan gas secara bersamaan atau simultan. Alat-alat tersebut memanfaatkan sifat-sifat debu dan gas yang dapat terlalu dalam cairan. Beberapa metode umum yang dapat digunakan untuk pemisahan secara simultan diantaranya menara percik. Prinsip kerja dari menara percik ini adalah dengan mengkontakkan aliran gas yang berkecepatan rendah dengan aliran berkecepatan tinggi dalam bentuk butiran. Alat ini merupakan alat yang relatif sederhana dengan kemampuan penghilangan sedang atau moderate. Menara percik mampu mengurangi kandungan debu dengan rentang ukuran diameter 10-20 mikron dengan gas yang larut dalam air. Untuk selanjutnya ada siklon basah. Modifikasi dari siklon ini dapat menangani gas yang berputar lewat percikan air. Butiran air yang mengandung partikel dan gas yang terlalu akan dipisahkan di bagian bawah silikon. Silikon jenis ini lebih baik daripada menara percik. Rentang ukuran debu yang dapat dipisahkan adalah 3 sampai dengan 5 mikron. Kemudian ada pemisah Venturi. Metode pemisahan Venturi didasarkan atas kecepatan gas yang tinggi pada bagian yang disempitkan dan kemudian gas akan bersentuhan dengan butir air dan dimasukkan di daerah sempit tersebut. Alat ini dapat memisahkan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang larut di dalam air. Selanjutnya ada tumbukan orifice plate. Alat ini disusun oleh piringan yang berlubang dan gas yang lewat orifice ini membentur lapisan air hingga membentuk percikan air. Percikan air akan bertumbukan dengan penyekat dan air akan menyerap gas serta mengikat debu. Ukuran partikel paling kecil yang dapat diserap adalah 1 mikron. Selanjutnya ada menara dengan packing. Prinsip penyerapan gas dilakukan dengan cara mengkontakkan cairan dan gas di antara packing. Aliran gas dan cairan dapat mengalir secara concurrent
counter current ataupun cross current. Ukuran debu yang dapat diserap adalah debu yang berdiameter lebih dari 10 mikron. Lalu ada pencuci dengan pengintian. Prinsipnya yaitu pertumbukan inti dengan kondensasi, dan partikel yang dapat ditangani adalah partikel yang berdiameter hingga 0,01 mikron serta dikumpulkan pada permukaan filamennya. Dan yang terakhir ada pembentur turbulen. Pembentur turbulen ini pada dasarnya adalah penyerapan partikel dengan cara mengalirkan aliran gas lewat cairan yang berisi bola-bola kecil. Partikel dapat dipisahkan dari aliran gas karena bertumbukan dengan bola-bola tersebut. Efisiensi penyerapan gas bergantung pada jumlah tahap yang digunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.